Jadi dia tidak dengan sepenuh hatinya. Iya. Wa a'rada anha bisirrihi, dan dia berpaling dari kemewahan hidup itu dengan sirnya, ya. Berulang-ulang sudah, sekarang sir itu kita patok saja maknanya palung hati, artinya rahasia di dalam hati, ruangan khusus yang ada di tengah-tengah hati yang tidak bisa siapapun mengintip apa yang ada di dalamnya kecuali hanya Allah saja. Malaikat pun tidak bisa mengintipnya, sir kita ini. Makanya disebut sir, itu artinya top secret, rahasia khusus yang tahu hanya Allah dan diri kita sendiri. Wastaghala bima umira bihi, dan dia tidak memikirkan dunia, tidak memikirkan besok makan apa, yang penting yang ada ya dimakan. Pikirannya, jiwanya, raganya sibuk hanya melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Wa alima anna qismahu la yafutuhu, dia sadar bahwa nanti rizkinya pasti datang, tidak akan lambat kok, tidak akan terlewatkan, pasti datang. Sekarang belum saatnya, nanti saatnya akan datang kok. Dia yakin seperti itu. Tidak ada kekhawatiran besok saya harus makan apa, nggak usah. Nah, ini kan manusia ini pikir-pikir gila semua nih. Setiap hari bisa makan, seumur hidup belum pernah kelaparan, masih suka ketakutan juga besok saya makannya dari mana. Betul nggak? Saya sering mengatakan bahwa apalagi kamu punya mata, punya telinga, punya tangan, punya kaki, burung saja. Pagi berangkat lapar, sore pulang kenyang kok. Nah, cuman kalau ada pertanyaan, kenapa kok di dunia banyak orang kelaparan? Bukan karena tidak adilnya Allah, bukan karena Allah tidak mampu menyediakan makanan, tetapi ada kejahatan sementara manusia yang mengambil jatahnya terlalu banyak. Oke? Yang penting jangan kamu yang melakukan. Itu aja. Kamu ngambil secukupnya saja. Bagian orang lain serahkan. Kalau kamu sudah bisa bersikap itu, fa innaka muqsitun, innallaha yuhibbul muqsitin. Tetapi kalau ngambil kebanyakan namanya qasid, fa innal qasitina lafi nari jahannama, di dalam neraka. Itu bedanya qasid dan muqsid. Masih ingat nggak? Ya. Walam yatlubhu, dan juga dia tidak mencari, ya sudah, silakan datang. Tarokal aksama ta'du khalfahu, dia biarkan saja rezekinya itu menyusul dari belakang. Mangga, rezekiku mau datang, silakan, susulah aku. Sok nyusulah dewek baik itu mah. Anda dene kita ngulati sira ora. Saat aku mencari kamu, hai rezeki, nggak usah ya. Silakan kau datang sendiri ke sini. Yang butuh siapa? Nah. Yang butuh siapa? Iya. Watazillu, dan terhinakan. Rizki itu terhinakan sendiri. Watas'alu, dan memintahu kepadanya. Qubulaha, diterima. Rizki itu sendiri yang datang mengejar tergopoh-gopoh, dan rizki itu sendiri yang merasa terhinakan, dan rizki itu sendiri yang datang mengemis kepadamu, tolong pakailah aku. Paham? Begini,
ketika engkau masih suka menampilkan ketergantunganmu kepada siapapun, percayalah kamu dikerjain. Kepada siapapun kau tunjukkan ketergantunganmu, nanti orang itu semakin banyak ulah terhadapmu. Syaratnya ini, syaratnya ini, wah melelahkan. Jadi jangan pernah menunjukkan ketergantungan kepada siapapun. Perlu bantuan, oh terima kasih, aku sudah cukup. Perlu saya bantu, terima kasih, bantu saja yang sedang membutuhkan. Selesai. Nah, uang pun jangan ditaruh di atas kepala, diselapin di topong tuh. Itu berarti kamu memuliakan uang. Jangan ditaruh di kantong kanan dekat jantungmu, semakin manja dia. Kalau perlu ditaruh di belakang pantatmu itu. Kalau perlu injaklah uang itu, nanti dia akan menjadi tolong pakailah aku. Kalau menang buktikan aja dulu. Iya, karena saya sudah melaksanakannya, kan gitu aja. Ternyata uang itu minta tolong pakailah aku gitu. Aku juga ingin dimanfaatkan gitu. Jadi Allah itu menyuruh alam semesta suruh membantu kita. Kalau kitanya tidak nyawel-nyawel, mereka menjerit sedih, kapan aku dipakai gitu. Iya. Ya gulam, tahtaju ila iman yusayyiruka fi tariqil haqqi azza wa jalla. Wahai anakku, kamu membutuhkan keimanan, membutuhkan keteguhan hati, membutuhkan kepercayaan yang akan menghantar kamu menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbekal dengan keimanan di hatimu, itu yang akan bisa menuntun kamu menuju Allah. Tanpa keimanan kamu tidak akan mungkin mampu menuju Allah itu. Wa ila iqanin, dan juga engkau perlu kepada keyakinan. Yuthbituka fiha, supaya langkahmu semakin mantap. Keimanan kau perlukan untuk mendorong kamu melangkah menuju Allah. Keyakinan juga perlu untuk memantapkan langkah-langkahmu dalam meniti kebenaran. Yahdaju fi awali sulukika fi hadat tariq, itu diperlukan adalah pada tahapan awal sulukmu menuju jalan ini. Ya, itu diperlukan untuk bekal langkah awal, untuk sebagai alat pendorong. Ila hamyanin wa fi akhirih ila imanin. Pertama memang modalnya perlu modal materi dulu, punya uang dulu, punya bekal lahir dulu. Kemudian akhirnya kamu membutuhkan kepada iman. Bi khilafi tariqi Makkah, berbeda dengan ketika kamu berjalan menuju kota Mekah secara fisik. Ba'duhum qal, sebagian mereka mengatakan tariqu Makkah yahtaju ila imanin wa hamyan. Keduanya perlu modal, perlu keimanan. Wa hadhihi tariq allati qad asyartu ilaiha, jalan menuju ini yang telah aku isyaratkan, tahtaju ila hamyanin wa ila imanin, perlu ada dana, perlu ada iman juga, bidayatan wa nihayatan,
dari awal sampai akhir itu diperlukan, bukan awalnya saja. An Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaihi, diceritakan oleh Sufyan, semoga Allah memberi rahmat kepadanya, awwalu ma talaba al-ilma, pertama-tama yang diminta adalah ilmu pengetahuan. Melek dulu, jangan picek, perlu ilmu dulu. Semua diawali apapun dengan keilmuan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering mendengar hadis Nabi yang sangat populer sekali, dan itu biasanya umumnya untuk pelajaran anak-anak madrasah ibtidaiyah, ya kan? Man arada dunya fa'alaihi wa man arada al-akhirah fa'alaihi wa man aradahuma fa'alaihi. Pengen dunia perlu ilmu, pengen akhirat, pengen dunia akhirat perlu ilmu juga. Bikin sayur asam perlu ilmu juga, bikin getuk juga. Kalau tidak bisa membedakan mana getuk mana dodol. Bikin getuk jadinya dodol. Semua itu perlu ilmu pengetahuan. Nah itulah makanya saya mungkin kalau dikatakan pemikirannya sama dengan Sufyan Ats-Tsauri, yang perlu ilmu dulu. Kamu pengen belajar benar harus tahu ilmunya dulu. Kalau tidak nanti tetap aja nggak tahu mana yang benar mana yang tidak benar. Itu. Kana ala wasatihi hamyanun fihi khamsu mi'ati dinar. Dia punya modal juga. Di kantongnya itu ada berapa? 500 dinar. Yunfiqu minhu, dipakai uang itu, dinafkahkan, dimanfaatkan. Wa yata'allamu, dan dia lalu belajar ngaji keilmuan. Wa yaduqu alaihi biyadihi, dan juga dia merogoh koceknya dengan tangannya, ya, dirogoh, dibagikan, dibelanjakan semuanya. Wa yaqulu, lalu dia mengatakan, laulaka, kalau tanpa kamu, tanpa ada dana yang cukup untuk untuk biaya perjalanan mencari ilmu, latamandalu, pasti mereka akan melakukan, akan mempersulit. Mungkin ini kalimat tamandal itu dari kata mindil, mindilun dijadikan fi'il menjadi tamandala, sukun jadi tasawwaqa, berbelanja. Bina kepada kita, falamma hasalah lahul ilm, dan setelah dia itu mendapatkan ilmunya, wa arafal haqqa, dan dia kenal dengan Allah azza wa jalla, anfaqa ma baqiya ma'ahu, dinafkahkan semua sisa yang ada di uangnya, di dalam sakunya, dinafkahkan semua, alal fuqara, butuh soten dulu untuk biaya belajar. Setelah tercapai, ya sudah, uangnya dibagikan semua kepada orang-orang fakir semuanya, sudah tidak membutuhkan lagi. Fi yaumin wahidin, dalam satu hari. Waqala, dan dia mengatakan, walau an-sama'a hadidun, andaikan langit ini terbuat dari besi, la tumtiru, yang tidak menurunkan hujan, wal arda sakhrun, dan bumi kita menjadi batu keras, la tambutu, yang sudah tidak menghasilkan pepohonan lagi, tidak mengeluarkan tumbuhan lagi. Wahtamamtu birizqi,
Lalu saya merasa gundah dengan rizkiku, ya, merasa gelisah, merasa syak, wasangka, menjadi bimbang nantinya bagaimana, ya, fitalabi dalam meminta, ini kafirun, berarti aku sama dengan kafir, sudah tidak percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kalaupun bumi ini batu keras, langit sudah menjadi besi, sudah tidak turun lagi, aku tetap harus yakin rizkiku pasti datang, gitu. Alaika bil kasbi wa ta'alluqi bis sababi. Memang untuk pertama kali kamu harus, ya, usaha dulu awalnya. Langkah awal untuk belajar usaha dulu dong. Jangan dibalik. Awal dipakai usaha dulu, usaha berdagang, bikin salon, bikin jual martabak, bikin apalagi terserah, bikin konter HP, dagang cendol juga boleh, ketoprak. Wa ta'alluq bis sabab, tetap kamu, ya, berpegang pada hukum kausalita yang berlaku umum di dunia ini. Ya, pertama harus rasional, memang. Ya, dari mana uang datangnya aja usaha dong, apa saja. Dagang ketoprak, martabak, jadi tukang kuli bangunan buat makan sehari-hari, terus gimana? Tetap bagaimana? Sampai kapan? Ila an yaqwa imanuka, sampai nanti keimananmu menjadi kokoh. Tumantakil minas sababi ilal musabbibi. Setelah itu ketergantunganmu yang tadinya dari sabab, jalan usaha menggunakan hukum kausalita, kalau sudah sampai saatnya segera meningkatkan kualitas kamu, ketergantungan kepada al-musabbib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai prima causa. Ya, bukan kepada kausalita, tapi kamu langsung bergantung kepada prima causa, musabbibul asya, musabbibul asbab. Semua di dunia apapun akan terikat dengan hukum kausalita, hukum sebab musabab. Tetapi Allah ketika berkehendak, Allah tidak diikat dengan hukum kausalita. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Selesai. Yang sering Anda katakan ke dalam dirimu sendiri, Allah apa saja bisa, Allah maha kuasa, Allah tidak terikat dengan kausalita, Allah sebagai prima causa, Allah tinggal mengatakan saja pasti terjadi. Tiap hari sugestilah dirimu itu, mensugesti dirimu sendiri dengan nama self suggestion. Itu pengaruhnya sangat besar sekali. Ya, mungkin lebih efektif dari kamu berzikir dikiran yang kamu tidak tahu maknanya. Dah pakai bahasa Indonesia saja. Percayalah, Allah maha kuasa, apa saja bisa. Ya, sebab bagaimanapun juga saya katakan bahwa untuk supaya sugesti kita ini menyentuh psikomotorik, maka harus dilakukan berulang-ulang. Kalau tidak susah.
nggak bisa sekali dua kali, harus berulang-ulang. Apa saja yang berulang-ulang itu akan langsung menyentuh psikomotorik. Seperti apa? Bitarmi tukang buluh tani yang buta huruf, di larut malam dia sudah ngantuk, saya suruh tidur, ya sudahlah kalau ngantuk tidur sana. Jawabnya, nggak bisa Pak Kiai. Kenapa sih? Saya belum sholat isya. Dia bukan kiai, baca Quran juga masih alhamdulillah robbil ngalamin, tapi dia tidak bisa tidur kalau belum sholat isya. Tapi saya punya teman yang hafal Quran nggak sembahyang, ya karena dia belajar agamanya setelah umur 25 tahun. Bitarmi tiap hari dididik oleh orang tuanya untuk tidak boleh meninggalkan sholat. Itu aja. Jadi perlu berulang-ulang, nggak bisa sekali. Itu aja.